Pria kulit hitam ini tidak peduli dengan keberatan orang. Dia melompati pagar dan melompat ke laut. Kasim memerintahkannya untuk ditarik. Tapi pria itu berenang terlalu cepat. Tidak ada yang mengejarnya. Ini adalah pangkalan pelatihan Angkatan Laut AS. Aturannya sangat ketat. Musim panas sepanas api. Semua orang ingin masuk ke air untuk berenang. Tapi inilah aturannya, ada 6 hari seminggu orang kulit putih bisa masuk ke air. Pemain kulit hitam hanya bisa masuk air pada hari Selasa. Pria ini ingin melanggar aturan itu. Dia mengabaikan penghalang dan langsung pergi ke laut. Namanya Carl. Generasi dalam keluarga semuanya adalah petani. Ayahnya tidak mengharapkan putranya menjadi seperti dia. Carl tumbuh dewasa, ayahnya mengirimnya ke tentara. Ini adalah satu-satunya kesempatan Carl untuk mengubah nasibnya. Pada hari dia pergi, ayahnya menginstruksikan Carl dengan sangat hati-hati. Tidak peduli seberapa sulitnya, Anda harus bersabar. Jangan pernah kembali ke sini. Carl membawa ambisi ayahnya dan pemancar favoritnya di jalan. Sesampainya di tentara, Carl menemukan bahwa orang kulit hitam tidak dianggap serius. Hanya membersihkan dan membantu di dapur. Karena melanggar aturan, Carl dijatuhi hukuman penahanan. Tapi, Kapten melihat Carl berbeda dari orang lain. Dan Anda memiliki hadiah surgawi. Dia memperkenalkan Carl ke Akademi Angkatan Laut untuk bergabung dengan kapal penyelamat. Ketika Carl tiba di akademi, karena dia berkulit hitam, dia dihentikan oleh hakim di luar. Stigma di sini bahkan lebih serius. Tapi Carl tidak menyerah. Dia menunggu di pintu sepanjang hari. Petugas itu tergerak oleh kegigihannya dan setuju untuk membiarkannya masuk ke pangkalan. Tidak mudah untuk masuk. Tapi menyambut Carl adalah mata yang penuh dengan penghinaan putih dan genangan air liur. Kasim mengadakan upacara penyambutan untuk Carl. Rekan setimnya berkata lagi, kami tidak ingin bersama iblis hitam. Kemudian, satu persatu, mereka pindah. Hanya satu orang yang tampaknya bodoh yang tinggal bersama Carl. Karena dia gagap, dia sering diejek oleh teman-temannya. Di malam hari, Carl disemprot dengan air bertekanan tinggi oleh hakim untuk membangunkannya. Kemudian tekan dia ke dalam ember berisi air untuk melatih ketekunan. Jelas, ini untuk memberitahu Carl betapa sulitnya untuk mundur. Mengingat kata-kata ayahnya, Carl menanggung segalanya. Keesokan harinya, teman sekamar, karena dia dekat dengan Carl, dikoreksi oleh guru. Dia tidak tahan selama lebih dari 4 menit, jadi dia dipecat. Carl sangat marah. Suatu hari, ketika seorang rekan satu tim sedang berlatih di dalam air, terjadilah sebuah insiden. Carl menyarankan agar dia dan orang lain pergi ke air untuk menyelamatkan orang. Namun pada saat pencarian, karena perahu berguncang, kawan-kawan takut kabur. Hanya Carl yang tersisa. Meski begitu, Carl tetap menyelamatkan rekan satu timnya. Dia menerima pujian dari pendeta. Hakim memuji mereka semua, tapi yang dipuji adalah buronan. Semua orang tahu, tapi diam-diam pergi. Hanya orang yang diselamatkan oleh Carl yang tersisa. Dia menatap Carl dengan tatapan berbeda. Terlepas dari ketidakadilan, Carl masih menanggungnya dengan diam-diam. Setiap latihan, Carl datang lebih dulu. Hingga suatu hari, Carl menerima sebuah pesan. Ayahnya meninggal karena penyakit serius. Carl pergi ke pub untuk minum. Tetapi ketika bos melihat bahwa dia berkulit hitam, dia berkata bahwa dia kehabisan anggur. Rekan satu tim di sebelahnya menyuruh Carl keluar. Guru juga berdiri untuk berbicara. Orang kulit hitam tidak diterima di sini. Meski berprestasi, sekolah tidak membiarkannya lulus dengan mulus. Hal ini membuat Carl sangat marah. Dia menantang pendeta. Dia mengolok-olok Carl. Jika Carl kalah, dia otomatis harus putus sekolah. Jika Anda menang, teman Anda yang gagap akan dipulihkan. Pendeta setuju. Ini adalah kompetisi antara Carl dan ofisial. Mereka bersaing dengan siapa yang bisa menahan napas paling lama. Saat air mulai naik ke hidung, kontes dimulai. 1 menit 15 detik. Tak satu pun dari mereka mengubah wajah mereka. Matanya masih terbuka lebar. 3 menit 10 detik. Mereka mulai berjuang. 4 menit. Hakim mengalami mimisan. Karel menang. Dia adalah seorang pemula yang telah mengalahkan Mandarin Putih. Kemudian, guru itu menepati janjinya. Dia mengembalikan teman Carl. Tapi itu membuat kepala sangat marah. Dia mengkritik keras guru itu. Dan beritahu hakim untuk memikirkan cara untuk mengirim Carl pergi. Dia sama sekali tidak mengizinkan orang kulit hitam lulus dari sekolahnya. Beberapa hari kemudian, Carl menemukan hakim menunggunya di asrama. Dia menasihati Carl. Besok adalah ujian kelulusan Akademi Angkatan Laut. Yang terbaik adalah tidak berpartisipasi. Berpartisipasi hanya akan menerima perlakuan tidak adil. Karel sangat marah. Dia mulai mengejek pendeta itu. Dia adalah orang yang mencela diri sendiri. Jika tidak ada label resmi, dia yang pergi. Ini. Apa yang dia katakan padamu hingga membuatmu mempertaruhkan nyawamu seperti itu? Ubah takdirmu. Kamu sudah melakukannya. Jangan muncul besok. Papi tidak akan membiarkanmu lewat. Keesokan harinya, Carl masih pergi ke sekolah ujian dengan cara yang sama. Aturan kontes sangat sederhana.
Cukup tinggal di negara dan pasang komponen ini di tempat yang tepat untuk bisa lewat. Komponen telah dikemas dan dibuang ke air. Direktur memerintahkan petugas untuk menusuk tas Carl. Semua komponen dihamburkan. 1 jam 37 menit. Orang pertama yang menyelesaikan kontes. 4 jam 19 menit. Yang terakhir berhasil turun. Menjelang sore, suhu turun. Dasar lautnya dingin seperti es. Carl berada di dalam air selama 9 jam. Dia menggigil kedinginan. Kasim menawarkan untuk menyeretnya ke darat. Tetapi sutradara tidak mengizinkan Carl untuk ditarik. Tarik dia. Tarik dia. Biarkan aku. Kami akan menariknya. Sailor, abaikan perintah itu. Pelaut. Ketua, berhenti. Berhenti segera. Aku membatalkan misimu. Apakah Anda mendengar itu, Ketua? Tarik ke atas. Carl lulus kontes. Dia menjadi pucat di seluruh. Tapi matanya tetap teguh. Pada titik ini ia memenangkan pengakuan imam. Kemudian, dengan kemauan yang kuat, dia lulus dari Akademi Angkatan Laut. Sebelum pergi, Carl menemukan bahwa pemancarnya yang rusak telah diperbaiki oleh gurunya. Pejabat itu diberhentikan karena menentang perintah atasannya. Harus meninggalkan Akademi Angkatan Laut. Beberapa tahun kemudian, Hakim melihat Carl di televisi. Carl telah menjadi guru terkenal. Dia sedang dalam misi untuk menyelam ke dasar laut. Adalah misi pamungkas untuk menjadi chief. Jika berhasil, dia akan menjadi siswa terbaik di Angkatan Laut. Ini adalah langkah maju yang besar. Carl telah berhasil. Dia dipromosikan menjadi kepala departemen. Tapi sayang sekali Tuhan selalu mempermainkan nasibnya seperti itu. Karena menyelamatkan orang, Carl kehilangan satu kakinya. Hakim tidak tahan dengan kenyataan ini. Dia mabuk dan memarahi Carl karena bodoh. Carl bangun, atasannya memberinya gelar dan menyarankannya untuk didemobilisasi. Tapi Carl tidak berkomitmen. Dia meminta kaki palsu, lalu bertugas di ketentaraan. Tapi atasan menolak. Tidak ada yang percaya bahwa Carl bisa terus menyelam ke laut. Untuk memulihkan tubuhnya, Carl mulai berlatih mati-matian. Tanpa satu kaki, Carl tidak bisa menyelesaikan latihan. Menggunakan kaki palsu untuk melompat sangat menyakitkan. Sekali lagi, satu lompatan adalah satu jatuh. Karel pingsan. Dia melampiaskan amarahnya pada kaki palsu itu. Pada saat ini, Hakim lama muncul. Dia memberitahu Carl. 4 minggu kemudian, atasan Angkatan Laut membuka pertemuan untuk Carl. Dan memaksanya untuk pensiun. Jika Carl ingin menjadi tentara, dia harus membuktikan bahwa dia bisa. Oleh karena itu, guru mulai berlatih bersamanya. Carl pulih dengan cepat. Sangat cepat, dia mampu mencapai level orang normal. Untuk festival standar, menghadapi atasannya, Carl tidak khawatir sama sekali. Namun atasan tidak berniat membiarkannya lewat. Ia membawa pakaian selam dengan berat hingga 290 kg. Minta Carl untuk memakainya dalam 12 langkah. 12 langkah adalah standar penyelam tingkat tinggi. Hakim menganggapnya tidak adil. Tapi Carl setuju. Dia sudah terbiasa dengan ketidakadilan ini. Dia ingin membuktikan dirinya. Carl yang mengenakan setelan itu melangkah maju. Pada langkah kelima, kaki palsu Carl retak. Pada langkah ke-8, kaki palsunya patah. Orang ini seperti besi. Carl kesakitan sampai menangis. Hendak Carl menggerakkan semua orang. Film ini berjudul Man of Honor. Ini adalah kisah nyata. Carl menjadi komandan yang bergengsi dan memberi kekuatan kepada orang kulit hitam. Dia bekerja selama 9 tahun lagi sebelum menghormati masa pensiunnya. Semua kemuliaan hari ini adalah karena kemauan Carl yang pantang menyerah. Dia tidak pernah menyerah. Carl menggunakan tindakan untuk mengatakan, rasa hormat yang sejati semuanya didasarkan pada usaha. Tidak peduli seberapa sulit itu. Sabar saja, hidup kita akan baik-baik saja.